Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang didorong oleh kasih, yaitu kasih kepada Tuhan. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala perintah-perintahnya, kita melakukan didorong karena kita mengasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, siapakah di antara kita yang senang diperintah-perintah? Saya percaya tidak semua orang suka untuk diperintah-perintah. Namun bagaimana jika saudara diperintahkan untuk mengambilkan uang di bank dan uang itu adalah untuk saudara? Apakah saudara senang dengan perintah itu? Saudara, berapa banyak orang-orang muda juga tidak mau diperintah-perintah oleh orang tua mereka? Karena mereka menganggap bahwa mereka itu sudah dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Saudara, pada hari ini ada pandangan bahwa orang Kristen yang dewasa sudah tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan, karena ia sudah dewasa. Hanya orang Kristen yang masih kanak-kanak yang perlu bergantung kepada Tuhan, termasuk bergantung kepada perintah-perintahnya. Saudara, apakah ajaran ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Ajaran ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Orang Kristen yang dewasa itu nyata dari kebergantungannya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Sebagaimana seorang tentara yang berdedikasi adalah tentara yang patuh dan bergantung kepada perintah komandannya. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai ayat ke-26. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang kau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu, dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sedang mengingatkan bangsa Israel akan perintah-perintah Tuhan kepada mereka. Dan saat ini,
Musa hendak menyadarkan mereka bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah berkat di dalam kehidupan umat Tuhan. Perintah-perintah itu bukanlah sebagai beban yang sia-sia. Mengikuti perintah Tuhan berarti bergantung kepada Tuhan, sehingga apapun tantangan yang dihadapi umat Tuhan tidak perlu menjadi takut, karena Tuhan berperang bagi umatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, ingatlah, perintah-perintah Tuhan itu lahir dari Tuhan yang mengasihi kita, sehingga Tuhan hendak memberkati kita melalui perintah-perintahnya. Saudara, firman Tuhan berkata, "Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu." Saudara, Musa telah dengan sungguh-sungguh mengajarkan kepada umat Tuhan supaya mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan saat ini Musa ingin menyadarkan umat Tuhan bahwa ketika mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan mengalami segala kebaikan dan berkat daripada Tuhan. Dan berkat daripada Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan mereka, yaitu berkat-berkat yang dapat mereka lihat dan mereka alami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita melihat bahwa perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan bukanlah perintah-perintah yang sia-sia, tapi perintah-perintah itu adalah ekspresi kasih Tuhan kepada umat Tuhan, karena Tuhan ingin memberkati mereka. Dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, sesungguhnya Tuhan mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Akan perjanjian itu, Allah setia untuk menyertai umat Tuhan, memberkati umat Tuhan, dan membela umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk semuanya itu, maka umat Tuhan harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mentaati Tuhan dan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan sehingga mereka mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita pun adalah umat Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel pada zaman lalu. Saudara, itulah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah ekspresi dari Tuhan mengasihi kita. Saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 mengatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Saudara, menuruti perintah Tuhan, kita mengalami dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan saudara, Tuhan memberikan perintah kepada kita, karena Tuhan mengasihi kita. Perintah-perintah itu adalah agar kita dapat menghidupi kehidupan kita sebagaimana yang dirancangkan Tuhan. Sebuah kehidupan yang berarti, kehidupan yang konstruktif, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang menghargai eksistensi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita, ketika kita sadar bahwa perintah-perintah Tuhan itu lahir dari Tuhan yang mencintai kita, dan perintah-perintah itu adalah demi kebaikan kita, dan perintah-perintah itu sesungguhnya Allah sedang memberkati kita. Mari dengan sukacita, dengan kasih, kita melakukannya dengan sukacita dan dengan penuh kebahagiaan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan dan keindahan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang telah mendengar firman-Mu, kami sekali lagi dikuatkan dan diberkati ketika kami mengingat betapa Tuhan mencintai kami. Kami belajar bagaimana perintah-Mu itu adalah bagi kebaikan kami, bagi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.